Perhatikan baik-baik. Sudah mempersiapkan diri untuk menerima mujizat yang lebih besar pada hari-hari selanjutnya yang dibutuhkan oleh saudara. Lalu bagaimana Pak Kiat menggapai mujizat? Persiapkan diri Anda tadi, ya, bahwa diri Anda pantas mempunyai. Kepada yang mempunyai aku akan memberi, kepada yang tidak mempunyai apapun yang ada padamu akan ku ambil dari kau. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas sesuatu yang dinanti-nantikan. Apakah mujizat itu ada? Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Amin. Terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, oh, Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. apakah mujizat ada? Ada. Apakah sampai sekarang? Yes. Apakah Anda menerima mujizat? Sudahkah Anda menerima atau akan? Cek diri sendiri. Amin. Mujizat adalah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Itu definisinya. 2000 tahun yang lalu, anak manusia menunjukkan aneka mujizat untuk memperkenalkan Injil Kerajaan Allah yang penuh kasih karunia. Jadi ini ya tujuannya atau iklannya ini, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Melihat kemuliaannya, jadi itu buah alamiahnya kelihatan biasa-biasa saja. Tetapi mujizat yang ada di dalam dirinya, karena rohnya adalah roh anak Allah, maka yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kemuliaan yang ada dalam dirinya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. penuh kasih karunia dan kebenaran.
Jadi bukan teori. Ya, silakan yang lain boleh berteori, tetapi ini menunjukkan de facto faktanya. Benarkah mukjizat itu ada? Udah, kita akan membahas ribuan kasus, ya, ribuan kasus pada 2000 tahun yang lalu. Ribuan, bener Pak, ribuan. Ya udah kita baca, sebab sepotong aja yang kita baca, Matius 14 ayat 34 sampai 36, sepotong aja. Matius 14 ayat 34 sampai 36. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Memberitahukan ke seluruh daerah itu. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Ya, semua orang sakit untuk disembuhkan Tuhan dengan cara apa? Menyentuh jubah-jubahnya. Lanjut. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Wow, ribuan orang, saudara. Ribuan orang, itu masih banyak lagi di tempat lain, Namun yang akan kita kutip 12 kasus aja. Artinya yang memiliki dasar-dasar untuk menyampaikan dasar-dasar mujizat. Supaya Anda tahu, nggak dalam nama Yesus sembuh, nanti dulu. Kita pahami kebenarannya dulu. Air menjadi anggur. Sebetulnya belum waktunya Yesus untuk minum, tapi ibunya meminta supaya anggur di dalam suatu pesta keluarganya, kemudian ternyata kekurangan anggur. Lalu gentong-gentong yang berisa air dijadikan anggur oleh Tuhan. Itu mukjizat pertama. Ya, air menjadi anggur untuk apa? Selalu ada tujuannya. Ya sudah, kalau gitu belum waktunya ibu, tapi nggak apa-apa, untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, orang lumpuh disembuhkan. Banyak orang lumpuh disembuhkan, ya kan? Dan untuk menyatakan, perhatikan baik-baik, orang lumpuh disembuhkan pada waktu dia di satu tempat, satu rumah. Terus dibukalah genteng, dibawa dari atas, digotong sampai di depan Yesus, karena penuh, nggak bisa lewat pintu, maka dari atas ya dibuka, kemudian diturunkan si orang lumpuh ini, dan kemudian Tuhan mengatakan apa? Dosamu sudah diampuni. Orang bingung, orang ini minta kesembuhan kok dosamu diampuni. Oh, kalau minta kesembuhan kecil. Ya mungkin Yesus nggak mengatakan ini, cuman kita menyampaikan supaya ingat, kecil kesembuhan. Angkat tilammu, berjalanlah. Dan orang itu berjalan. Saudaraku yang kekasih, kenapa? Setelah diampuni dosanya tinggal bilang jalan. Itu sebetulnya yang mujizatnya yang gede adalah pengampunan dosa. Bukan soal kelumpuhan disembuhkan. Gampang, itu gampang. Ya, nanti kita bahas tambahannya. Anak kepala rumah ibadat. Ya, iman orang tuanya lah. Iman kepala rumah ibadat, anak saya udah mati. Tapi kalau engkau datang, engkau pasti menyembuhkan. Demikian pula kasus anak perempuan Siro Venesia. Ya, yang anaknya sakit. Tuhan mengatakan, roti ini bukan untuk dibagi-bagikan sembarang orang, tapi remah-remahnya dimakan anjing. Biarin saya makan seperti anjing itu. Rendah hati sekali saya kalau ingat cara ibu itu membela anaknya. Waduh, bisa nangis, saudara. Dan ketika dia pulang, anaknya sembuh. Oke. Imanmu tinggi sekali, hai perempuan Siro Venesia. Kemudian perempuan yang 12 tahun pendarahan. Nah, ini dia, 12 tahun pendarahan. Pada waktu dia
berdesak-desakan untuk menuju Yesus, itu masih pendarahan. Orang pendarahan tahu, wah, oh bukan Pak, lemes, saudara. Tetapi untuk dia sembuh, maka dia berjalan, mau didorong ke kiri, maju selangkah, mundur 2 langkah, maju lagi. Saudaraku yang kekasih, mengerikan sekali. Artinya perjuangannya hebat. Ya, Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi pelajarannya adalah, banyak orang dalam nama Yesus, engkau menyembuhkan aku, tapi nggak berjuang apa-apa, cuma ngomong, omon-omon, tidak ada mutunya, saudara. Karena itu bukan iman. Maka perempuan yang pendarahan itu berdesak-desakan, dia sambil dia pikir, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Desak kiri, desak kanan, maju. Dan ketika dijamah, dia berhasil menjamah jumbai Tuhan Yesus, maka dia langsung sembuh. Tuhan kaget, ada kuasa yang keluar dari diriku. Murid-muridnya menjawab, bahasa kita ya, aneh sekali Tuhan, banyak desak-desakan kayak gini kok. Perempuan itu ketakutan, lalu menyembah dia, berlutut menyembah dia. Apa kata Tuhan? Imanmu menyelamatkan engkau. Jadi dapat 2, kesembuhan dan keselamatan. Itu sebetulnya yang paling pas untuk setiap orang yang mau menggapai mujizat. Banyak orang cuman kesembuhan, banyak orang cuman mujizat fisis. Lupa bahwa yang utama adalah mujizat ilahi untuk rohnya, bukan untuk tubuh alamiahnya saja. Saudaraku, yang seorang ibu disembuhkan, ya, hal itu dalam kasus ini info pengusiran setan dari diri seseorang dibutuhkan seorang bisu, bukan seorang ibu, seorang bisu disembuhkan. Ya, dibutuhkan doa penuh iman. Murid-murid Tuhan harus terbiasa dengan imannya, bukan dengan nyerocosnya, maaf. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bukan. Loh, kok kami nggak bisa menyembuhkan? Ya, iman sebiji sesawi. Imanmu tuh kayak iman cuman melayang-layang. Bukan Tuhan Yesus menghakimi, cuman untuk menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya cuman ngomong-ngomong. Ya, bukan iman-iman itu omong-omong. Artinya saudara sudah harus dengan iman, apalagi untuk pengusiran setan. Ada lagi yang keenam, seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, lumpuh sebelah tangannya di dalam rumah ibadat. Ya, tetapi orang-orang mau ngeliatin ini Tuhan menyembuhkan serba si malakama. Kalau disembuhkan dibilang kok di rumah ibadat, ya, dan kemudian Tuhan sembuhkan. Ya, karena pemahaman, karena Injil Kerajaan Allah lebih tinggi dari peraturan Taurat dan kitab para nabi. 7. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus berbelas kasihan kepada manusia-manusia yang datang kepadanya, mendengarkan khotbahnya dari mana-mana, kumpul. Ya, ada 5.000 orang. Tentu saja iklan. Kemudian Tuhan mau berdoa atas 3 ikan atau 2 ketul roti. Ya, kemudian menjadi banyak, mereka makan kenyang dan membawa pulang berbakul-bakul.
Saudaraku yang kekasih, bisa, sekarang pun bisa, tapi bukan berarti saudara KKR terus nggak bawa apa-apa, bukan. Ya, karena mujizat itu iklan adalah iklan daripada, tanda kutip ya, iklan daripada Injil Kerajaan Allah. Ya, si manusia setelah mendapatkan mujizat harus kerja ilahi. Yohanes 6 ayat 25. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Ya, pada datang karena kemarin waktu kumpul di satu tempat makan 5.000 orang, terjadi mujizat 5.000 orang. Wah, mereka makin kagum, datang berbondong-bondong. Lanjut. Mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Kapan tiba di sini? Mereka udah datang, tahu-tahu ada jenggreng Yesus ada di situ. Mereka tanya, jawabannya? Ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku." Sesungguhnya kamu mencari aku. Mari kita mawas diri. Mari kita tengok diri kita sendiri. Lanjut. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda iklannya Injil Kerajaan Allah. Terus. Melainkan karena kamu telah makan roti itu. Oh, karena engkau telah kaget melihat roti tiba-tiba disulap, tanda kutip menjadi berbakul-bakul. Lanjut. Dan kamu kenyang. Kamu kenyang. Jadi banyak orang datang kepada Yesus hanya soal kebutuhan fisik. Lanjut. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bekerjalah secara ilahi, aktif ilahi, supaya engkau menerima mujizat yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yes. Jadi yang dibutuhkan mujizat untuk roh saudara yang kekal. Amin. Mengusir setan, yang ke-8, mengusir setan dari orang gila dari Gerasa. Tidak semua orang gila pada waktu itu disembuhkan, saudara. Tapi orang gila dulu dengan luar biasa. Palanya dijebles-jebleskan, tetapi dia tetap berjalan menuju terang ilahi yang ada di depannya. Roh-roh jahat yang jumlahnya satu peleton, ada ribuan, maka diusir keluar oleh Sang Kristus, saudaraku yang kekasih. Amin. Yang dibutuhkan oleh orang gila itu adalah ketika rohnya bukan hanya dia sampai telanjang, tidurnya di kuburan, tapi supaya rohnya menangkap terang ilahi itu dapat dibebaskan, dan kemudian dia bilang, "Saya akan ikut engkau setelah disembuhkan. Saya akan ikut engkau." Jawaban Tuhan apa? Mari kamu jadi terang di daerah ini yang penuh kegelapan. Saudaraku yang kekasih, yang ke-9 adalah 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Teriak-teriak, kemudian Tuhan sembuhkan. Perhatikan pelajarannya, cuma satu, yaitu orang Samaria yang dianggap enggak beragama, datang kembali kepada Tuhan setelah disembuhkan. Yang lain mana? Ya, hanya orang ini yang datang kepadaku, dia menyembah, menangis, bersyukur. Halo, saudaraku yang kekasih. Dan orang itu adalah orang yang kemudian mendapatkan double mujizat ilahi untuk rohnya, dan mujizat jasmani sembuh dari penyakit kustanya. 10 orang buta sejak lahir disembuhkan Tuhan. Ya, kemudian si buta ini mencelikkan banyak orang yang melek matanya.
tetapi buta hatinya. Saudaraku yang kekasih, selalu ada main goal pada mujizat yang disediakan Tuhan. Jadi jangan saudara kira, oh dalam nama Yesus sembuh. Ya, yang karena sudah pernah saya sampaikan bagaimana seorang kontrol kepada saya, Pak Matius, saya tadinya beragama X, kemudian saya beragama ini karena ada KKR dan sembuh. Saya tadinya di kursi roda, udah beberapa tahun Tuhan sembuhkan. Waduh, saya senang sekali Pak Matius. Beberapa bulan kemudian langsung saya nggak bisa jalan lagi, pakai kursi roda lagi. Yes! Karena engkau tidak memelihara mujizat yang Tuhan berikan. Ya, saudaraku yang kekasih, tahun 86, sekitar tahun 86 atau 84, saya lupa ya. Itu Tuhan Yesus sudi menemui Pak Matius. Ya, ada mujizat penampakan ilahi. Ya, contohnya angin ribut disembuhkan, Yesus berjalan di atas air, penampakan-penampakan yang ditunjukkan kepada Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Pak Matius sudah pernah menikah dan Pak Matius langsung ketika Pak Matius tanya, apakah ada Yesus itu Tuhan? Apakah benar Yesus Tuhan? Kenapa? Saya jadi orang baik tapi miskin. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan menemui saya lalu menugaskan saya untuk mulai belajar Injil, kebenaran Injil Kerajaan Allah. Ya, sudah ada itunya ya. YouTube-nya. Mujizat-mujizat besar yang sesungguhnya. Ya, saudara harus lebih melihat, kita harus lebih melihat sesungguhnya ada mujizat-mujizat besar dalam diri manusia yang disediakan kepada manusia. Kalau mujizat fisik adalah untuk iklan aja, tampak luar saja. Betul, sembuh ya betul. Mujizat yang pertama yang besar sesungguhnya pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Pengampunan dosa dan melepaskan hutang maut dari diri seseorang. Itu sesungguhnya yang paling besar. Yang besar. Pelunasan hutang maut itu yang besar, udah dibahas ya, nggak perlu dibahas ulang ya. Yang kedua adalah terlepas dari alam maut. Ini mujizat yang besar. Matius 16 ayat 15 sampai 20. Matius 16 ayat 15 sampai 20. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Yes. melainkan Bapakku yang di sorga. Akhirnya Dan aku pun berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, engkau adalah Petrus. dan di atas batu karang ini, Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan jemaatmu, yaitu batu karang, orang yang tidak cuma loyo, tetapi orang yang seperti batu karang. dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu mengerikan, menakutkan, dan menyakitkan. Kalau setiap orang mati masih ada dosa dan kejahatannya, maka kalau mati rohnya masuk ke siksa kubur, alam maut. Itu mujizat besar. Kalau saudara terlepas dari alam maut dan masuk ke Firdaus seperti yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus.
Saudaraku yang kekasih, juga nama saudara terdaftar di surga. Itu yang sangat mujizat. Nggak kelihatan mukanya sami mawon. Bukan kalau namanya terdaftar di surga mukanya kotak-kotak atau segitiga sama kaki. Bukan. Sama aja. Nggak kelihatan. Ya, apakah kemudian mukanya mencorong gitu? Tidak. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami. Juga setan-setan takut kepada kami. Gua udah bisa mau menyampaikan mujizat. Demi namamu. Yes, and then? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu. Perhatikan baik-baik. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Yes. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Yes. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tetapi namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di namamu surga. terdaftar di surga kekal. Sementara orang lain yang bukan murid Tuhan nanti terdaftarkan setelah penghakiman akhir. Iya kan? Juga apa sih yang mujizat besar sesungguhnya menjadi staf ilahi hakim agung Kristus kelak. Waktu manusia-manusia, roh manusia dihakimi seluruh pengikut Taurat dan kitab para nabi, maka dia ikut menghakimi. Saudaraku yang kekasih. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah Anda menerima mujizat? Lah, siap-siap. Kalau sampean itu ngantri beras, sediain karung, Mas. Jangan ngantri beras cuma begini ya, dapatnya segini. Mana karungnya? Pakai ini aja, Pak. Apa itu, Pak? Persiapkan kalau diri Anda masih hidup. Anda punya panca indera lengkap, mata bisa melotot, kecerdasan normal 3+3 6, ya, atau di atas normal 3/3 berapa? Saudaraku yang kekasih, Anda sehat, maka mawas dirilah. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah bahwa saya mendapatkan mukjizat. Artinya saudara membawa kantong beras kalau ngantri beras. Sehingga Anda dianggap Tuhan apa? Mempunyai. Oh, manusia ini manusia yang tahu diri. Sudah mempersiapkan diri untuk menerima mukjizat. Perhatikan baik-baik. Sudah mempersiapkan diri untuk menerima mukjizat yang lebih besar pada hari-hari selanjutnya yang dibutuhkan oleh saudara. Lalu bagaimana Pak kiat menggapai mujizat? Persiapkan diri Anda tadi, ya, bahwa diri Anda pantas mempunyai. Kepada yang mempunyai aku akan memberi, kepada yang tidak mempunyai apapun yang ada padamu akan ku ambil daripadamu. Yang telinga yang bisa mendengar saudara pakai untuk mendengarkan kebenaran. Mata yang melihat bisa mencorong untuk menyampaikan, bukan untuk melototi manusia lain, tapi untuk melihat apa yang keindahan, keilahian dalam ciptaan Allah. Ya, saudara bisa melihat kekaguman ciptaan Allah dalam pohon kelapa yang gemblundung gitu dari bawah ke atas, nggak jatuh-jatuh. Dan banyak lagi. Matanya dipakai. Terima kasih Tuhan. Saya bisa melihat mawar merah. Saya bisa merasakan keharumannya. Itu namanya mempunyai. Saudara menjadi terang bagi banyak orang. Menjadi garam bagi banyak orang. Ini yang pantas menerima mujizat. Yang kedua, berlatih dikendalikan Tuhan. Jangan karena Tuhan, dalam nama Yesus saya minta mobil Alfamart. Bukan, gak boleh.
Punya motor aja udah sombong, apalagi punya mobil. Matius 11 ayat 29a. Matius 11 ayat 29a. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Mau nggak dikendalikan Tuhan? Dan Belajarlah padaku. belajarlah kepadaku. Yang ketiga adalah belajar kebenaran dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kebenaran untuk diri sendiri. Mulai kebenaran itu akan merangsek ke dalam diri saudara ketika saudara memang manusia yang tahu diri, biasa mawas diri, bukan biasa menghakimi kiri kanan. Kalau menghakimi kiri kanan, maka saudara dengan mudahnya menghakimi Tuhan. Mana mujizatnya Tuhan? Ya. Dan saudaraku yang kekasih, saudara sudah harus memahami apa arti iman. Apa arti percaya? Yohanes 14 ayat 12. Supaya apa? Supaya saudara ngerti iman itu bukan nganggur-ngangguran. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan Itu iman. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. pekerjaan lebih besar daripada itu. Itu iman, itu percaya, Mas. Ya, bukan nganggur. Bukan karena bajunya saudara seragam agama XYZ. Saudara juga harus melihat ukuran iman. Kalau saudara punya iman sebiji sesawi, ya, kelihatannya kecil secara fisik, tetapi iman saudara dapat memindahkan gunung masalah saudara. Yang terakhir adalah kiat memelihara mujizat. Baik mujizat biasa maupun mujizat besar yang luar biasa tadi, ke pengampunan dosa, lepas dari siksa kubur, memang tidak permanen. Dalam arti bukan tidak permanen, dalam arti tidak bisa sampai ini, bisa, cuman bisa gugur. Nasib lama bisa kembali masuk dan lebih buruk karena roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri saudara tidak pelihara diri saudara dengan rapat-rapat, tutup rapat-rapat, sehingga roh-roh jahat itu tidak masuk kembali dalam diri saudara. Mereka hidup berpuluh kali. Kita baca Matius 12, 43, 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, Yes. tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Tutup jendela-jendela kenajisan yang dapat membuat roh-roh jahat masuk melalui kenajisan, menyangkal diri pada dalam setiap hari absintus ke karakter buruk. Seluruh kehidupan saudara yang buruk-buruk itu menjadi PR, sehingga saudara apa yang disebut mujizat, mungkin saudara menerima kesembuhan tadi seperti kasus yang di atas kursi roda, maka saudara tidak akan balik lagi di atas kursi roda. Saudara pula jual kursi rodanya. Maka karena apa? Karena saudara tutup, buang, menyangkal diri setiap hari, menjadi sehat, menjadi masuk, cari kerajaan Allah dan masuk di dalamnya, dan saudara aman. Nganggur di dalam tidak, saudara tumbuh dan berbuah, ya kan? Sehingga saudara aman. Ya, orang nasibnya juga berubah. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan Carilah kebenarannya, dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. yes. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, manajemen diri saudara harus diubah. Karakter buruk saudara, absinto saudara buang. Karena itu akan menjadi penyebab saudara kembali memiliki nasib buruk. Dan kalau saudara sudah menjadi murid Tuhan, saudara bisa naik lagi menjadi sahabat Tuhan, menjadi milik Allah dan milik Tuhan. Mujizat akan menjadi mujizat yang permanen dalam diri saudara. Baik mujizat kecil, kesembuhan, kemiskinan, dan lain-lain, maupun mujizat besar, pengampunan dosa dan lain-lain. Amin. No. Jangan pernah menuduh Allah jahat, apalagi menganggap dalang dari segala kejahatan dan nasib buruk manusia. Allah Maha Baik, nggak pernah jahat. Ya, kalau ada terjadi pencobaan, ya diri saudara sendiri. Kalau terjadi nasib buruk gitu, iblis, karena dasarnya pada hutang maut saudara dalam diri saudara. Maka kalau saudara sudah menuduh Allah begini, jangan anggap saudara akan menerima mujizat. No way ya. No way. Jangan pernah murtad pasca saudara dapat mujizat. Kok murtad pindah agama? Bukan. Saudara tadinya puji Tuhan, terima kasih, saudara mulai kembali ke duniawi lagi. Seperti seorang yang pernah Tuhan sembuhkan kanker otak stadium 5. Ya, sembuh. Hanya makan Pak Matius disuruh Tuhan bawa buah ara 1. Ya. Tuhan bilang melalui mulut saya, jangan bisnis lagi. Ya, karena bisnismu berbau metafisis. Tetapi 2 tahun kemudian setelah sembuh, dia tetap kemudian kembali pengen bisnis dan meninggal. Jangan pernah murtad. Tadinya ikut Tuhan, lalu kembali ikut dunia. Terakhir, jangan sesat. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan baik-baik. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Melainkan dia yang melakukan kehendakku. Yang di surga. Terus? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dalam nama Yesus setan keluar. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Banyak mujizat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena menjadikan mujizat terbentuk, mujizatnya tanda kutip terbentuk karena yang dikatakan sebagai mantra dalam nama Yesus, bukan karena kerja ilahi. Mantra, dan mantra itu bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah mau dirinya namanya dimantrakan. Ya, bukan nggak boleh mengatakan dalam nama Yesus, boleh. Tapi kalau kemudian dalam nama Yesus, maka hati-hati sesat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Kebenaran tentang mujizat sudah disampaikan kepada anak-anakmu. Maka Tuhan Kau yang memelihara mereka di dalam tangan Tuhan, dalam pelukan Tuhan dari sekarang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa minta syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.